Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas pembahasan pertama mata kuliah struktur aljabar tentang operasi biner. Apa itu operasi biner? Operasi biner didefinisikan dengan misalkan S suatu himpunan yang tak kosong, operasi bulatan pada elemen-elemen S itu sendiri disebut operasi biner jika setiap A, B anggota daripada himpunan S, maka A operasi B elemen atau anggota dari himpunan S. Dapat pula dikatakan bahwa operasi yang dilambangkan dengan operasi bulatan pada S bersifat tertutup. Iya. Jika ada himpunan S, lalu ada anggota-anggotanya misalnya A dan B, maka jika A dan B dioperasikan, hasilnya anggota himpunannya S, maka itu disebut dengan operasi biner atau bersifat tertutup. Contoh 1, misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Z ini adalah himpunan bilangan bulat. Operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat atau Z merupakan operasi biner. Ya, contohnya saya ambil bilangan himpunan bilangan bulat 1 dan 3. Karena operasinya adalah tambah atau penjumlahan, maka 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 merupakan himpunan bilangan bulat atau himpunan bilangan Z. Maka ini disebut dengan operasi biner atau bersifat tertutup. Contoh nomor 2, operasi perkalian pada himpunan Z adalah operasi biner. Himpunan bilangan bulat operasinya perkalian juga merupakan operasi biner. Misalkan saya ambil bilangan 2 dan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 dan 3 adalah himpunan bilangan bulat. 2 kali 3 hasilnya 6. 6 juga merupakan himpunan bilangan bulat. Sehingga dikatakan bahwa operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat atau himpunan bilangan Z juga bersifat atau merupakan operasi biner karena bersifat tertutup. Contoh nomor 3, operasi pembagian pada himpunan bilangan Z bukan merupakan operasi biner. Kenapa bukan merupakan operasi biner? Himpunan bilangan bulat kita tahu sendiri, dia terdiri dari himpunan bilangan bulat positif dan himpunan bilangan bulat negatif. Sementara A per B ini bukan himpunan bilangan bulat. Sehingga kalau ada jika ada A dan B himpunan bilangan bulat, A bagi B, A per B itu bukan anggota bilangan bulat. Sehingga kita katakan dia tidak bersifat tertutup atau bukan merupakan operasi biner. Contoh yang keempat, operasi pembagian pada bilangan rasional merupakan operasi biner. Ya, kecuali operasi pembagian pada bilangan rasional. Bilangan rasional itu A per B, B tidak boleh sama dengan 0. Sehingga ketika A per B dibagi dengan misalnya C per D, hasilnya juga pasti himpunan bilangan bulat. Jika A per B dibagi dengan C per D, maka hasilnya pasti bilangan rasional. Bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Jangan B tidak boleh sama dengan 0. Sehingga benar bahwa operasi pembagian pada himpunan bilangan rasional merupakan operasi biner. Contoh yang kelima, Z adalah dengan operasi bulatan yang didefinisikan oleh A operasi B sama dengan A tambah B kurang 10. A dan B itu adalah himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner. Ya. A, B. Misalnya A itu saya ambil bilangan, karena A dan B itu adalah himpunan bilangan bulat, misalnya saya ambil bilangan 2 dengan 3. 2 operasi 3. 2 operasi 3 sama dengan 2 tambah 3 kurang 10. 2 tambah 3, 5 kurang 10 negatif 5. Negatif 5 juga merupakan anggota himpunan bilangan
bulat sehingga ini merupakan operasi biner karena bersifat tertutup. Ya, ini pembahasan contoh yang tadi sebelumnya dibahas. Jelas ya. Ya, sifat operasi biner. Sifat operasi biner, operasi atau bulatan pada himpunan S merupakan operasi biner dapat dikatakan atau memenuhi sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran tempat. Apabila A, B, setiap A, B elemen bilangan S, berlaku A operasi B sama dengan B operasi A. Perpindahan tempat, A berpindah menjadi B, B berpindah menjadi ke tempat A. Sehingga A operasi B sama dengan B operasi A. Ini sifat komutatif. Sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C elemen himpunan S, maka akan berlaku A operasi B dahulu, baru dioperasikan dengan C, itu sama dengan hasilnya dengan A operasi B operasi C. B dioperasikan dengan C, baru dioperasikan dengan A, sama hasilnya nanti dengan A operasi B, baru dioperasikan dengan C. Sifat yang ketiga memiliki elemen identitas, yaitu terdapat E anggota daripada himpunan bilangan S, terdapat E elemen identitas daripada himpunan S, sedemikian sehingga untuk setiap A elemen S berlaku A operasi E sama dengan E operasi A yang hasilnya adalah A. Ya, ini terdiri atas dua operasi. Misalnya kita punya operasi penjumlahan misalnya, maka elemen identitas yang dimaksudkan dengan E di sini adalah 0. Kenapa 0? Karena A operasi A tambah 0 sama dengan 0 tambah A yang hasilnya A. Itu yang disebut dengan elemen identitas. Elemen identitas untuk penjumlahan adalah 0. Untuk operasi perkalian misalnya, elemen identitasnya adalah 1. Kenapa 1? Karena A operasi A kali 1 sama dengan 1 kali A yang hasilnya A. Elemen identitas di sini adalah berfungsi mengoperasikan sebuah bilangan, namun hasilnya bilangan itu tidak berubah. Yang berikutnya adalah memiliki inverse jika untuk setiap A elemen S terdapat B elemen S. Jika ada A elemen S, jika untuk setiap A elemen S ada B elemen S, sedemikian sehingga A operasi B sama dengan B operasi A yang hasilnya E. Ini disebut dengan inverse dari elemen A, dan ditulis A inverse sama dengan B. Artinya kalau ada himpunan A, maka ada inverse-nya, sehingga kalau dioperasikan A dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah elemen identitas. Contohnya untuk operasi penjumlahan 2 misalnya, 2 punya inverse yaitu negatif 2, karena 2 tambah negatif 2 hasilnya 0 elemen identitas. Begitu pula contoh perkalian misalnya 2 kali 1/2. 2 lawannya adalah 1/2, sehingga 2 kali 1/2 hasilnya 1. 1 adalah elemen identitas. Ya. Contoh sifat operasi benar. Z dengan operasi bulatan yang didefinisikan oleh A bulatan B atau A operasi B sama dengan A tambah 2B. A tambah 2B. Untuk setiap A, B elemen himpunan bilangan bulat, ini tidak bersifat komutatif. Kenapa tidak bersifat komutatif? Karena kalau A dioperasikan dengan B tidak sama dengan hasilnya dengan B operasi dengan A. Saya ulangi, kenapa tidak komutatif? Karena A operasi B tidak sama dengan hasilnya dengan B operasi A. Untuk A operasi B sama dengan A tambah 2B, sedangkan untuk B operasi A sama dengan B tambah 2A. Contohnya, saya ambil bilangan A2, B-nya 3. Kalau 2 operasi 3 sama dengan 2 tambah 2 kali 3.
2 tambah 2 kali 3, 2 kali 3 6, tambah 2 hasilnya 8. Apakah sama dengan B operasi A? Berarti 3 operasi 2. 3 operasi 2 sama dengan 3 tambah 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 tambah 3 hasilnya 7. Ya, beda antara hasil A operasi B yaitu 8 dengan B operasi A yaitu 7. Contoh yang kedua, Z dengan operasi bulatan yang didefinisikan oleh A bulatan B sama dengan A tambah B kurang 10. Saya ulangi, A bulatan B, A operasi B sama dengan A tambah B kurang 10. Untuk setiap A, B elemen himpunan bilangan bulat. Merupakan operasi biner yang bersifat komutatif. Ya, ini jelas ya, dia bersifat komutatif. Dan juga sekaligus bersifat asosiatif. Ini bukti daripada asosiatif, yaitu kalau A operasi B sama dengan A tambah B kurang 10. Misalnya saya ambil bilangan A-nya 2, B-nya 3. Berarti A operasi 2 operasi 3 sama dengan 2 tambah 3 kurang 10. 2 tambah 3, 5. 5 kurang 10 negatif 10. Begitu pula dengan B operasi A. Berarti 3 operasi 2. 3 operasi 2 sama dengan 3 tambah 2, 5. 5 kurang 10 tetap negatif 5. Hasilnya A operasi B sama dengan B operasi A. Yang hasilnya sama-sama negatif 5. Itu sifat pembuktian sifat komutatif. Untuk sifat asosiatif seperti ini, A operasi B baru dioperasikan dengan C. A operasi B dioperasikan dengan C. Itu hasilnya sama dengan A tambah B kurang 10 operasi C. A tambah B kurang 10 tambah C kurang 10. A tambah B tetap, A tambah B, C-nya A tambah B tambah C dikumpulkan, lalu negatif 10 kurang negatif 10 hasilnya negatif 20. Ini kalau A operasi B baru dioperasikan dengan C. Bagaimana kalau B dioperasikan dengan C dulu baru dioperasikan dengan A? Apakah hasilnya sama? A operasi B tambah C kurang 10. B tambah C kurang 10 ini adalah B operasi C. Hasilnya A tambah B tambah C kurang 10 kurang 10. Ya. A tambah B tambah C kurang negatif 10 negatif 10 kurang 10 hasilnya negatif 20. Ya, hasilnya sama. Maka ini juga bersifat asosiatif, selain juga bersifat komutatif. Contoh yang ketiga, misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat, operasi penjumlahan pada Z merupakan operasi biner yang mempunyai elemen identitas yaitu 0. Ini jelas ya. Semua himpunan bilangan bulat, operasi penjumlahan Z pada Z itu merupakan operasi biner dengan elemen identitasnya adalah 0. Nah, untuk operasi penjumlahan perlu diketahui elemen identitasnya adalah 0. Untuk operasi perkalian, elemen identitasnya adalah 1. Operasi perkalian pada himpunan bilangan Z adalah operasi biner yang memiliki elemen identitas yaitu 1. Kenapa 1? Karena setiap bilangan dikalikan dengan 1, setiap bilangan bulat yang dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan bulat sendiri, tidak berubah. Contoh yang kelima, Z dengan operasi bulatan didefinisikan dengan A operasi B sama dengan A tambah B kurang 10. Ini merupakan operasi biner dengan elemen identitas pada operasi ini yaitu berlaku A operasi elemen identitas sama dengan elemen identitas operasi A hasilnya A. Ya, tetap ya, sehingga elemen identitasnya adalah 10. Elemen identitasnya adalah 10. Ya. Contoh yang ke-6, untuk operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner dengan inverse bilangan itu sendiri.
Misalkan untuk setiap A elemen bilangan bulat terdapat inversnya yaitu A inverse, A inverse elemen bilangan bulat juga, sehingga A tambah A inverse itu hasilnya 0. Sehingga A inverse-nya sama dengan negatif A. Jadi untuk setiap A elemen Z atau himpunan bilangan bulat terdapat inverse dari A elemen bilangan bulat juga, sehingga yaitu A inverse sama dengan negatif A. Jadi A inverse-nya negatif A untuk operasi penjumlahan bilangan bulat. Jika inverse B, maka inverse-nya adalah negatif B. Jika C, maka inverse-nya adalah negatif C. Kenapa? Karena C tambah negatif C atau C negatif C tambah C hasilnya 0, mengarah ke elemen identitas. Untuk operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat adalah operasi biner yang memiliki elemen identitas, tetapi tidak semua elemen himpunan bilangan bulat memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Ya. Untuk operasi perkalian tidak semua bilangan bulat mempunyai inverse. Karena untuk operasi perkalian seperti tadi contohnya 1/2, inverse-nya adalah 1/2. Sementara 1/2 itu bukan himpunan bilangan bulat. Namun jika dan yang terakhir adalah operasi perkalian pada himpunan bilangan rasional adalah operasi biner yang memiliki elemen identitas serta tidak semua elemen himpunan bilangan rasional memiliki inverse terhadap operasi perkalian kecuali 0. Ya, ini jelas ya. Ini adalah contoh yang sama dengan A bulatan B atau A operasi B sama dengan A tambah B kurang 10, A tambah B kurang 10, dimana elemen identitasnya adalah 10. Sementara inverse-nya adalah negatif A tambah 20, negatif A tambah 20. Ya, materinya sudah selesai. Ini ada tugas dan dikumpulkan minggu depan. Ya, terima kasih atas perhatian dari adik sekalian. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih.